Maka oleh karena itu kita diharapkan anak-anakku semua, para alumni dan adik-adik para pengurus di Jakarta inilah memberi contoh bagaimana percepatan NWD ini nanti akan menjadi satu untuk mengangkat bendera setinggi-tingginya. Supaya lurus salam kita, kata guru besar kita itu waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih santri juga masih salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa qafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Kita baca selawat nadatain sekali sebelum saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa antu amirana datal watani wa datal banati bi furuhi ma ila yaumid wa antan surana wa tabtahan wa tarzuqana wa tahfazan wa taghfiran wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma aslih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para sesepuh, orang tua, para guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita hormati ada Pak RW 03, ada Pak RT 01, mungkin ada RT 5, RT 4, dan RT yang lain. Yang kita hormati juga guru kita Kiai Dr. Andes Rahmatullah, Haji Rahmatullah. Kemudian yang kita hormati ada kepala pondok kita, Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, Adinda Dr. Haji Miftahudin. Ada yang kita hormati Adinda Tuan Guru Dr. Haji Musliman Habib sebagai Ketua Wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Jakarta, dan seluruh pengurus daerah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Jakarta dan anggotanya yang hormati seluruh pengurus daripada Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Ada Pak Sekretaris kita Pak Haji Kristianto, ada Amil kita Amil Mata, ada sesepuh kita Haji Sardi, alhamdulillah dia sehat datang. Bang Haji besok hari Rabu jadi saksi siap, wah hebat beliau. Ya pokoknya kalau ngucap NW dia siap. Bapak-bapak sekali lagi para guru kita yang saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, dan rasa takzim saya, para ketua-ketua mushola dan ketua masjid, ketua majelis taklim dan jamaahnya saya hormati. Ya, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara yang sudah tulus ikhlas datang mendoakan guru besar kita, Sultanul Aulia Al-Maqfurullah dan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Secara kebetulan acara kita ini biasa wirid bulanan, kemudian maulid pas bulan maulid, yang ketiga pas bulan Oktober kita niatkan haul daripada guru besar kita. Kenapa tidak dikhususkan haul atau tidak dikhususkan maulid? Banyak pertimbangan kita. Oleh karena itu patut pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jelas juga membantu acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Artinya gini, pertimbangan kita ini kan habis COVID. Saya bilang sama jamaah pengurus, kalau kita haul sekarang besar-besaran, katakan besar-besaran, nggak cukup 100 juta. Oleh karena itu, supaya tidak menghilangkan hormat kita kepada guru besar kita, tidak akan haul. Karena kalau kita haul sekarang ngeluarin 150 juta, kan tanah masih punya utang 900 juta. Masih lebih wajib itu kan. Wajib itu. Kemudian kalau kita khususkan maulid, masih anak panti asuhan belum beres bayaran sekolah, masih lebih wajib itu. Jadi bukan berarti kita meremehkan acaranya, tapi situasi dan kondisinya. Mana habis COVID lagi, BBM naik kan, semua naik. Saya bilang kasihan jamaah gitu. Walaupun untuk dirinya sendiri, tapi kita juga sebagai kepala gudangnya harus mikir juga kan. Jadi mohon maaf, malam ini acaranya 3, wirid biasa, maulid, dan haul. Yang keberapa haul Datuk? Haul guru besar kita Datuk Sultanul Aulia Al-Maqfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Banso. Mudah-mudahan acara malam ini semuanya kita mendapat limpahan rahmat, maghfirah, kemudian ampunannya, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui wasilah Rasulullah, wasilah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, kita mendapat kebarokahan. Kan itu yang kita cari dalam hidup ini. Makanya kan barzanji yang dibaca Adinda tadi itu mustadirron faidol barakatu ala ma'ana lahu wa aula. Nanti guru-guru kita yang artikan lah. Kata penyusun barzanji ini, saya sengaja nulis ini semata-mata nyari barokah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga gitu, hanya barokah. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Tahun depan kita lah ngadain haul. Insya Allah di Gabus, Tuan Guru. Di sana agak luas itu. Kita cari waktu yang tepat. Ya. Pas. Tapi agak bahaya ya. 2003, tadi bilang kita kampanye ya. Kalau calon presiden, wakil presiden datang bawa duit nggak apa-apa. Kalau nggak bawa duit, no. Ya artinya kan buat perjuangan. Karena kalau nggak begitu kan, kata Nabi juga kalau mau naik ya harus keluar dong amal solehnya. Kemudian gini, kita haul ini pertama tadi juga mencari barokah, kedua mengenang jasa beliau, ajaran-ajaran beliau. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, para alumni, ada yang mungkin sampai akhir hayat saya terkenang ajaran Datuk Maulana Syekh. Ketika era tahun 89, 90, saya pulang ke Pancor dalam rangka minta uang.
Lalu begitu saya masuk, diterima sama beliau, berduaan gitu. Karena orang minta uang kan nggak boleh ada yang tahu kan. Sebab kalau ada yang tahu pasti ngikut minta uang lagi. Nah, hebat memang Dato' Maulana Syekh. Ketika Jakarta datang, pasti pikiran beliau disuruh diminta uang. Kunci pintu. Nah, kunci pintu. Nah, saya kunci pintu depan itu. Lalu ada tukang. Ini pernah saya utarakan. Mudah-mudahan para alumni nih, anak-anak kita ini menjadi pelajaran. Saya juga mengingatkan diri saya. Ada tukang sedang kerja ngerjain itu musola al-abrar. Kalau dulu kan pakai seng. Ada tukang. Singkat cerita tiba-tiba Dato' Maulana Syekh, Sweden, coba kamu dengar suara tukang itu. Dia mukul apa? Katanya. Dato', dia mukul paku itu. Kamu paham? Memang belajar sama wali, ulama itu luar biasa. Enggak paham Dato'. Dia mukul paku dia. Coba renungkan baik-baik. Kayak masih tukang tuh, tok, tok, tok. Renungkan baik-baik. Ready. Kira-kira ya berapa detik? Sudah? Oke, sudah. Tahu kamu itu maksudnya? Kalau bahasa Lombok kan bahasa halus mindah ya. Mindah Dato'. Lagi tukang tuh tetap. Ya namanya tukang kan. Tok, tok, tok. Lagi beliau nanya. Sudah kamu dengar? Oke, Dato'. Paham kamu? Di situ baru saya diem. Nggak paham Dato'. Yang tahu tiang ya tukang, mukul paku ya supaya kuat Dato'. Betul. Tapi ada yang tersimpan rahasia tukang itu mukul paku itu, Swedi. Itu yang saya nggak tahu. Ketika itu tukang itu mukul paku, sekaligus pasti dia bengkok. Tak hati saya. Apa maksudnya? Jangan-jangan karena saya suka minta uang ini. Jadi kalau kamu memperjuangkan agama Allah lewat Nahdlatul Wathon, kalau sekaligus saya kasih kamu uang, dimungkinkan kamu bengkok. Maka oleh karena itu kemampuan saya lah kembaliin kamu tanah. Itulah maksud tukang itu kalau masukin paku itu tidak sekaligus dia bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sekaligus pasti bengkok. Coba tukang kita banyak. Tapi karena tukang itu ahli, tok, tok, tok. Masuk lurus dan kokoh kuat. Itulah juga perjuangan. Kalau perjuangan itu anak-anakku para alumni, kita memakai hawa nafsu, diperkirakan pasti akan bengkok. Quran juga kan memberikan gambaran la tarqabun tabaqan an tabaq. Ternyata ajaran seorang ulama besar setelah kita lama-lama di Jakarta dengar guru-guru kita, yang ditanya Dato' itu ternyata juga ajaran Quran. Bahkan beliau bilang, kita tidak boleh memaksa kehendak Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang mau bergabung dengan Nahdlatul Wathon, mesti sabar. Kalau mau bergabung dengan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamnya, bersabar. Nggak bisa. Kalau nggak sabar, ya udah, nggak ada uangnya kita. Itu yang saya pegang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua alumni. Jangan sekali-kali memperjuangkan agama Allah itu memakai hawa nafsu. Harus pakai cara tukang itu, mukul paku itu sehingga lurus, kuat, dan kokoh. Nah, yang kedua, ini tugas kita juga, para pengurus NW, pengurus NWDI.
Namanya juga beradik kakak, sama aja. Tahun kedua saya pulang. Tahun kedua saya pulang. Anak-anakku para alumni. Sama dengan yang tadi itu. Kunci pintu, ngobrol. Pengajian yang kedua, Dato' Maulana Syekh bilang begini, kamu tahu nggak Suhedi? Bebek soang. Kalau bahasa Lombok kan bebek soang. Yang itu bebek angsa. Ya, angsa itu. Bebek angsa. Coba kamu pulang ke desamu. Nggak jauh ke desa saya, Pancor dan Peneda itu. Pulang, saya mau berangkat ngaji, kata beliau. Kebetulan pengajian saya di Lombok Tengah. Nanti kamu pulang ke desamu, cari bebek soang itu, lihat, teliti. Singkat cerita saya pulang, sore kan pulang, Datuk kan pulang ngajar. Jam 5, saya nggak berani nemuin kalau udah jam 5. Pagi, saya ngadep. Begitu ngadep beliau, udah melihat bebek soang itu? Enggak, sudah. Jelas kamu lihat? Enggak, jelas. Kenapa kamu gak bawa? Kan gak ada perintah Datuk, tiang bawa. Jadi gak bawa. Ya tapi kamu jelas lihat, jelas Datuk. Oke. Tahu kan maksudnya? Mindah, gak tahu tiang Datuk. Coba renungin baik-baik soang itu. Sebenarnya sih panjang pengajiannya, tapi kan singkat. Soang itu yang kamu lihat itu di bawahnya gede, kata Datuk. Di bawahnya gede. Tapi di kepalanya itu kecil. Tahu kamu artinya, Swedi? Tidak tahu tiang Datuk. Itulah NW-mu. Di bawah besar pada berantem. Saling sikut, saling sodok, saling fitnah. Di atas kecil. Tugas NW dan NWDI di pusat ini. Maka lewat apapun saudara-saudara ketulus ikhlas kita dukung. Karena itu warfa autonana binahdatil watan ila sama'il irtiqa'i was sa'adah. Itu maksudnya kalau udah di atas nggak ada orang NWDI, siapa yang memperjuangkan? Kita dicikut, dicekal. Dulu zaman Datuk Maulana saya hidup, karena menjadi gubernur itu orang lain terus. Saya alami diutus undang menteri. Oke, Pak Ginanjar, karena masih saudaranya ayah. Masih misalnya ayah, oke. Begitu mau besoknya hadir. Ultah Pak Ginanjar, gubernur melarang sebagai penguasa wilayah NTB. Tidak boleh hadir. Lah menteri nggak berani. Makan bebek soang itu udah. Mudah-mudahan di zaman kita, di generasi nanti, anak cucu kita ini bisa membaliknya. Pantat soang itu di atas, kepalanya di bawah. Baru NWDI. Jangan sekarang jangan ngecap dulu, kita denda. Malu. Orang sudah langit ketujuh, kita sudah hilang. Baru menjelajah. Ya kita syukuri aja. Tapi alhamdulillah sudah menjelajah. Jadi ini PR kita. Dan itu pun Datuk bilang, saya tidak tahu, mungkin memberikan kekuatan. Begitu bilang, itulah NW-mu, di bawah gede, di atas kecil. Langsung juga beliau berdiri. Tugasmu. Kemampuan saya sebagai manusia bodoh, tidak mampu. Anak-anak para alumni, kita sebagai murid Maulana Syekh, pencinta Maulana Syekh, membesarkan NW dan NWDI. Nanti satu dia, jangan hiraukan itu. Jangan. Kita pakai tasawuf aja dulu. Ketika di mana manusia nikmat di situ, apalagi nikmat dalam kebaikan, adalah nanti juga arahnya bagus. Gak usah kuno kalau menurut saya. Kalau menurut saya sering digabus bilang, nggak menarik ngomong begitu. Yang menarik tatkala kita bisa membangun,
bisa mengenalkan NW, NWDI, orang mau ngikutin kita, itu yang menarik. Kalau begitu-begitu cemen, nggak ada artinya. Nah, oleh karena itu kita diharapkan anak-anakku semua, para alumni dan adik-adik para pengurus di Jakarta inilah memberi contoh bagaimana percepatan NW, NBD ini nanti akan menjadi satu untuk mengangkat bendera setinggi-tingginya. Jadi jangan jadi soang terus, ngerinya jadi entok. Kalau jadi entok kan berak mulu entok. Betulan saya memelihara entok di mana baru jalan dikit prek, baru jalan diprek. Jangan kita menjadi murid Manona saya itu begitu, jalan dikit prek, jalan dikit prek, lama-lama mencret. Setelah mencret mati. Karena nggak ada air yang diurus itu yang nggak ada gunanya. Udah jalan ya udah. Nggak apa-apa, ini live kan? Nggak apa-apa, kan saya nggak memfitnah. Karena harapan Datuk Maulana Syekh itu Jakarta mohon dimaklumi. Siapapun yang mendengarnya di seantero dunia ini, harapan Datuk Maulana Syekh Sultanul Aulia Al-Maqbullah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri NPDI, NBDI, NW. Mudah-mudahan rekam ini sampai akhir hayat saya. Beliau selalu mengatakan, Suhaidi, saya ingin Jakarta itu menjadi kiblat perjuangan Nahdlatul Wathon. Jadi kita kalau sudah harapan doa guru kita, ya tinggal kita jalani, ngalir saja. Dan terakhir beliau pesan saya, nggak tahu apa terjadi waktu itu ketika begitu datang, saya duduk, Suhaidi, Tiang Datuk, jangan berlumurkan darah tangan. Saya nggak paham itu. 3 kali beliau, ya jangan berlumurkan darah tangan memperjuangkan NWI. 3 kali baru saya nunduk, nggak paham karena saya murid yang bodoh. Mohon tunas Datuk. Nabi maksudnya bahasa Lombok semua. Begini, kalau kamu mengajak masyarakat ikut serta di Nahdlatul Wathon, di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta itu, ketika dia ada kekurangan kamu tutup, ketika ada kesalahan kamu maafkan dia. Dan siapapun yang masuk di wilayah pondok pesantren, madrasah kalau beliau bilang, di wilayah madrasah Nahdlatul Wathon Jakarta, itu otomatis kamu anggap dia sebagai saudara. Jadi ini pesan Datuk. Jadi siapapun yang datang di sini, jangankan saudari kita sesama muslim. Orang Cina aja pada nginep kita terima. Andai kata nggak ada mau juga nggak apa-apa. Yang penting kan sudah berikhtiar. Jadi kini kita ingat apapun yang terjadi di akhir zaman ini, mohon Adinda ini sebagai komandan dan guru Dr. Jinus Habib dan Guru Daya, udah nyelonong aja udah. Mas apa nyelonong? Jalan terus lah. Nggak usah terlalu hirokan yang begitu-gitu. Adinda doktor yang menjadi ketua pondok pesantren walaupun huru hara begini udah jalan aja. Ustadz Dr. Andi Muhasan jadi ketua masjid, jalan aja, jangan ngurus-ngurus begitu, nggak ada manfaatnya. Kita udah tua nggak tahu umur kita. Beliau bilang ini, mudah-mudahan kita termasuk semua. Suedi, yang datang. Karena ada laporan rumah, kalau kamu perlu rumah, pulang ke Lombok. Satu, yang penting kamu dan kawan-kawanmu sudah meletakkan sejarah di ibu kota. Itu yang paling besar pahalanya. Lalu kita mengapa?
Udah, kita ingin menjadi sejarah yang baik melalui guru kita. Ngoceh udah malam lapar kita, udah yang gitu aja dah. Nih pesen Dato, mana aku terutama kali alumni damai yang pokok. Jangan sekali tangan kita, kata guru besar kita, berlumurkan darah memperjuangkan Nahdlatul Wathon ini. Jangan, ketika orang belum mau, anteng aja. Belum mau, bawain dia kangkung. Ketiga, mau dia. Santai saja, mengalir. Ya, jangan kita kalau nggak mau nyumbang, kita bilang kurek, demit, jangan. Jangan minta-minta. Nanti Allah yang bukanya. Ya, anakku, kamu masih muda, biasanya semangatmu tinggi, tadi kepada anak-anak kepleset. Jangan. Cari pergaulan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan LDIIK. Dengan siapapun yang ikhlas memberikan masukan kepada perjuanganmu, terima dia. Kalau ada jin datang, terima dia. Memberi nasihat, digabus, jinnya kan ikut ngaji dia kalau digabus. Ikut ngaji karena keberkatan Maulana Syekh loh. Bukan saya yang ngelihat. Jin-jin CBL itu ikut ngaji, orang banyak ngelihat. Bukan ngaji ke saya, kalau saya kan bukan ulama, prajurit juga. Ya kalau ada datang jin bawa duit, halal terima. Buat bebasin tanah ini Pak Jikris, halal kok. Jangan ditanya, nyolong di mana jin, jangan. Jadi kita lurus-lurus saja lah, guru kita sudah ngajarin begitu. Biarlah mereka yang mau begitu. Kita pakai cara tasawuf aja. Ketika masih di situ dia senang, udah, daripada nggak berbuat, kan gak bisa kita maksa manusia. Udah, apa yang dipesankan oleh guru kita, itulah yang kita jalankan. Bahkan istri beliau namanya yang mulia Hajjah Rahmatullah juga ngomong ke saya, wayengku, kalau bahasa Lombok itu cucu saya, wayengku Swedi, kamu itu nggak tahu urusan orang. Apa yang kamu sudah dipesankan oleh ninikmu, kalau kamu dipesan Jakarta, kamu urus Jakarta saja. Jangan tengok kiri kanan. Urus saja apa yang kamu disuruh urus ninikmu, berkah. Jangan, kamu nggak tahu urusan orang itu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi murid yang berbakti, bisa mengamalkan arahan-arahan guru besar kita. Ketika kalau saya salah, ya adik-adik juga tegur. Ketika itu juga ya pusing-pusing, ya tolonglah diingatkan. Insya Allah kalau semuanya yang kita bisa jalankan dengan taufik Allah, melalui garis-garis besar dari guru besar kita, dan cita-cita Datuk Maulana Syekh, Jakarta suatu ketika akan menjadi kiblat perjuangan seluruh NW dan NWD. Insya Allah. Kita baca Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan guru besar kita Sultan Al-Auliya Maqdullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshaur diangkat derajatnya setinggi-tingginya di alam sana bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, dan kita semua menjadi murid dan pencintanya mendapat percikan keberkahan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih banyak. Allah lah yang mampu membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, guru-guru kami, anak-anak kami para umi, dan mohon maaf segala kekurangannya karena memang tidak formal ya. Jadi sambutan katanya dicukupkan. Pak Erwin mohon maaf karena akan ditutup dengan doa. Nanti selesai itu mungkin nggak usah salaman-salaman, langsung dahar. Dan ini amal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau nggak doyan sop kambing ya ada macam-macam lah amal soleh itu. Ada ikan mas, ada jengkol, ada pelecing. Ini barokah Datuk Maulana Syekh. Barokah Datuk Maulana Syekh. Insya Allah malam 21 kita khataman Quran.
pas malam wafat beliau. Beliau sangat menunggu katanya kiriman murid-muridnya. Insya Allah hataman Quran di sini. Sekali lagi, moga-moga Allah lah yang mampu membalas kebaikan semua bapak dan ibu saudara dan para guru. Allahumma biqul hadida sabilu rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.